Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji Allah jalla jalaluhu di mana Allah Subhanahu wa taala di sisa umur yang Allah berikan kepada kita, ya, kita masih diberikan kemudahan untuk memanfaatkan sisa umur yang Allah berikan kepada kita untuk ketaatan kepadanya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah menyebabkan datangnya rahmatnya Allah. Sebagaimana hadis yang telah kita lalu sebutkan, ya, sungguhnya ya kita tidak dimasukkan ke dalam surga dengan amal-amal soleh kita, namun dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bisa dibayar dengan surga dengan amal soleh, namun dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Namun seseorang dia beramal soleh, menjalankan perintah Allah Jalla wa ala, mentaati perintah Rasul, dan anjuran mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mendatangkan rahmatnya Allah itu dengan amal saleh. Ya, namun ketika seorang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal saleh, dia jauhkan dirinya ya dari kemudahan tersebut, dari sifat ujub. Ujub ini bangga diri, ya, sebagaimana sifat yang disifatkan kepada orang yang paling sombong. Makhluk yang paling sombong adalah iblis laknatullah alaih. Ya, di antaranya menolak perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam, maksudnya penghormatan kepada Nabi Adam. Ya, dia mengatakan ana khairun minhu, sungguhnya aku lebih baik daripada dia, karena diciptakan dari nar sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkannya, ya, yang perintah Allah Subhanahu wa taala ditentang iblis, maka kesombongan. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya, menolak kebenaran, misalnya ini haram, ini halal, ya, yang halal dia haramkan, yang haram dia halalkan. Dia sudah tahu itu yang diharamkan Allah dan Rasulnya, namun dia tetap melanggarnya. Ini sombong, menolak kebenaran. Terlebih ketika membantahnya, sudah tahu kebenaran dibantah lagi. Maka ini kesombongan. Sebagaimana iblis tadi mengatakan, aku lebih baik daripada dia, daripada Adam, karena diciptakan dari cahaya, ya, dari nar, dari api, ya. Ya, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Ya, padahal ya kecintaan Allah Subhanahu wa taala bukan dari penciptaannya, namun dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mendatangkan rahmatnya Allah Jalla Jalaluh. Oleh karenanya Rasulullah SAW sebabnya diutus, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, diciptakannya jin dan manusia untuk, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebabnya Rasulullah SAW diutus di muka bumi untuk apa? Ya, untuk rahmatan lil alamin, ya, untuk rahmatnya, ya, alam, ya, menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala, mana halal mana haram, tentunya adalah untuk kemaslahatan umat, ya, untuk kemaslahatan umat dan menyempurnakan agama setelahnya, yaitu agama Islam. Ya, agama-agama setelahnya seperti agama samawi, Yahudi, Nasara, dan agama yang lainnya, agama samawi, ya, adalah disempurnakan ketika dia menyaksikan Rasulullah SAW hidup dan dia masih hidup, maka wajib dia masuk kepada Islam. Sebagaimana Heraklius itu dia meyakini bahwasanya ada dalam kitab, ya, mereka mengetahui, sebagaimana Heraklius mengakuinya, nanti akan datang Rasul terakhir namanya Muhammad dari Quraisy, dan dia meyakininya. Oleh karenanya ketika Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada Raja Herakl Azimir Rum, penguasa Romawi, dia pun mengakui, namun mencegah dia masuk ke dalam Islam. Kenapa? Takut ditinggalkan rakyatnya karena dunia. Makanya dalam surat Nabi SAW, dia memuliakan suratnya Rasul, dia memuliakan suratnya Rasul, dia ingin masuk ke dalam Islam, namun takut ditinggalkan rakyatnya. Makanya Nabi SAW mengirim surat kepada Herakl yang diwakili atau dikirimkan oleh seorang sahabat Zaid bin Harisah, yaitu suratnya isinya apa? Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin abdillahi wa rasulih, dari Muhammad hambanya Allah dan Rasulnya. Ini ad'uka bi di'ayatil Islam, ya,
Salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du ini ad'uka bi di'ayatil Islam, wahai Heraklius, ya, aku mengajakmu masuk ke dalam Islam. Ya, kemudian kalau engkau masuk Islam, yu'tikallahu ajraka marratain, engkau mendapatkan 2 pahala. Ya, karena orang agama samawi kalau dia masuk ke dalam Islam, kebaikannya dulu dihitung tetap ketika masuk Islam, adapun keburukannya dihapus. Dan kebalikannya seorang muslim kalau dia murtad, kebaikannya hapus, hilang. Itu kebalikannya Pak, murtad. Namanya murtadin. Makanya jangan kasih nama anak murtadin. Itu murtad katanya. Fir'aun, jangan. Mentang-mentang dalam Al-Qur'an, ya, munafik, jangan Pak. Harus diganti, ini wajib namanya diganti. Dalam Al-Qur'an tidak semuanya baik kalimat tersebut. Iblis, syaitan. Ya. Ya. Apa? Ya, kafirun, orang-orang kafirun artinya. Orang-orang kafir. Ya, kalau dia tidak tahu, sebagaimana di zaman Rasulullah SAW diganti namanya. Kalau dia sudah tahu, tapi kalau nggak tahu ya sudah, dimaafkan insyaallah. Karena di zaman Rasulullah SAW ada yang namanya Sa'ab, diganti. Sa'ab itu artinya susah, diganti sama Sahel, mudah. Iya. Iya. Ya parah itu ya. Tanya kepada yang lain. Ya seperti apa namanya? Ya harus tahu bahasa Arab ya, tahu artinya lah. Tapi sekarang udah mudah kan, Al-Qur'an itu ada diterjemahkan perkata kan? Sekarang mudah, insya Allah mudah. Bapak bisa menghafal mufradat Pak, mufradat yang paling tinggi lafaz Al-Qur'an Pak, bahasa Arab itu. Coba Bapak kan ada lapas-lapas tuh per lapas ya. Coba dihafal itu. Itu luar biasa Bapak bisa menerjemahkan Al-Qur'an tuh, hebat bahasa Arabnya itu nanti. Itu aja mudah sebetulnya belajar bahasa Arab itu. Banyak menghafal kosakata namanya mufradat. Dalam Al-Qur'an para ulama kalau berselisih dalam masalah lafaz bahasa Arab kembali kepada Al-Qur'an. Ya itu kalimat yang paling tinggi uslubnya, bahasanya. Makanya Rasulullah diutus, mukjizatnya Al-Qur'an. Kenapa enggak seperti Nabi Musa? Ya yang bisa membelah lautan, ya ada ular, sihir, menguasai sihir lah mukjizatnya itu, melebihi daripada sihir. Karena di zamannya Nabi Musa itu yang paling tren ilmu sihir. Ilmu sihir itu ya. Sehingga Allah kasihkan mukjizat yang melebihi sihir. Nah, di zamannya Nabi Isa, kenapa Nabi Isa mukjizatnya bisa menghidupkan orang yang mati, tapi sekali aja. Karena saat itu trennya zaman pengobatan. Karena pengobat yang paling hebat adalah menghidupkan orang yang mati, ya itu pun sekali aja. Sehingga orang-orang terfitnah Nabi Isa Tuhan dan yang lainnya. Terfitnah, padahal itu mukjizat. Nah, Nabi kita Muhammad SAW zamannya yang tren adalah syair. Orang yang pandai syair itu jago, hebat. Itu apa namanya, dijodohkan dengan wanita yang paling cantik lah di kampung itu. Pokoknya yang paling jago lah, syair. Kalau sekarang apa namanya Pak? Pantun. Ya, apakah? Samakah syair pantun tuh? Tapi kadang pantun lebay-lebay juga dikit. Syair, kalau syair itu uslub bahasa Arab luar biasa. Maka turunlah Al-Qur'an melebihi syair. Oh, takjub orang yang ahli tasyir, ahli syair. Ini bukan syair biasa ini. Makanya masuk Islam. Banyak kan orang yang ahli syair. Banyak masuk Islam. Itu dia. Dan mukjizat yang umatnya masih merasakan seiring wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabinya, itu Islam saja. Adapun agama-agama yang lalu, ya, maka seiring wafatnya para nabi mereka, hilanglah mukjizat yang mereka rasakan. Tapi tidak kepada Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kalau kita sedih, gundah gulana, galau, baca Al-Quran itu tenang jiwa kan? Iya Kak Pak? Kalau nggak tenang dia, jangan-jangan kena sihir ini. Iya Pak, kalau baca Al-Quran Bapak nggak tenang, galau, kena sihir itu. Tanda-tanda kena sihir. Bisa bukulnya di piring, bisa. Makanya kalau Bapak dapat hadiah, cek-cek dulu. Ada nggak tulisan Arab-Arabnya nih, bahaya tuh bukul itu, bisa bukul. Karena pernah kejadian Pak di Jawa Timur. Istrinya Ustadz, penghafal Quran. Ini, waduh, kalau kemasukan ngeri luar biasa, nggak cinta sama suami dan ternyata bukulnya di piring, hadiah. Ketika kawinan dikasih itu ada buhul sihirnya. Dan itu nyata Pak, sihir nyata. Makanya hati-hati ya, hati-hati. Kalau misalnya ada orang yang hasad dan yang lainnya nggak kenal gitu ya, cek. Ya, dan menghancurkan buhul, kalau ada buhul nggak usah takut-takut, hancurkan, baca
tahu auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, hancurkan satu-satu. Tapi ngancurinnya dan sekaligus dibuka satu demi satu, dibakar, maka hilang buhulnya. Ya, jangan dibuang ke laut, makin hilang dia. Buang ke laut malah nggak kelihatan, karena buhul itu ditanam, disembunyikan, tidak ketahuan biar nggak hancur. Jadi signalnya ada terus, jadi ganggu terus setannya. Kalau signalnya hilang, nggak bisa sudah dihubungin, setannya nggak bisa ngubungin jinnya. Makanya buhul, susah cari buhul. Dan itu dicontohkan dalam syariat ini. Ini sekilas ya. Sebagaimana Nabi SAW pernah disihir. Dia seakan-akan hubungan suami istri sama, seakan-akan hubungan sama sama istrinya, ternyata enggak. Tersiksa gitu, Pak. Ternyata buhulnya di dalam sumur. Ya sumur, dan Allah Jalla wa Ala ya mengutus Jibril, dihancurkan buhulnya. Nah, demikian. Makanya kalau ada misalnya sekilas tambahan ilmu. Kalau bapak misalnya pulang ke rumah tiba-tiba istri enggak ada masalah, marah-marah. Bapak juga enggak ada masalah, marah-marah. Hati-hati nih, bisa kena ain. Ain itu ya termasuk sama. Ain, ada orang yang hasad mungkin dan yang lainnya. Makanya kalau masuk rumah baca bismillah. Berzikir, Pak. Bismillah, baca bismillah. Ya kalau masuk rumah bismillah, bro. Assalamualaikum. Kalau enggak ada orangnya baca apa? Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Kalau nggak ada orangnya, kalau ada orangnya assalamualaikum. Nah, kalau misalnya bapak beli rumah baru, lama nggak ditempatin bertahun-tahun, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Jadi yang penghuninya di situ jin-jin, dia wah ini muslim nih, gitu ya. Itu dia. Ini adab-adab di antara adab-adab dalam Islam, dan ini diajarkan Rasulullah SAW. Ya, ini pentingnya kita taklim kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mengingat ajaran Rasul kembali yang murninya. Ya, toyib. Kita lanjutkan hadis, ya, terutama dalam syarah-syarah hadisnya yang membuat kita semangat dalam beramal soleh. Ada hadis yang sudah kita sampaikan, yang seseorang banyak meremehkannya, bahkan meninggalkannya, yang Nabi kita Muhammad SAW, yang hadisnya sahih, akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasai, ya, wa Ibnu Hibban wa Ibnu Sunni, ya, hadisnya sahih, yakni doa ketika keluar rumah, ya. Bahkan Nabi SAW sebutkan siapa yang membaca doa ini, maka Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan apa? Dia telah diberi petunjuk, ya, dia telah diberi petunjuk, ya. Dalam hadis sahih ini, hudita, ya, dikatakan kepadanya engkau telah diberi petunjuk, ya, wa kufita, engkau telah dicukupi, wa wuqita, engkau telah dilindungi. Coba lihat, ini ada 3 jaminan. Kalau orang keluar rumah baca apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Ini diamalkan, Pak. Jangan kita remehkan. Ya, harus kita amalkan. Ini kita biasakan dalam keseharian kita, ya, untuk mengamalkannya. Ya, ini Nabi SAW kasih jaminan. Engkau telah diberi petunjuk, diberi hidayah, Pak. Engkau telah dilindungi dan engkau telah dijaga. Ya, disebutkan di sini lagi apa? Wa tanaha anhu syaiton. Setan lari darinya, setan enggak mau dekat. Ini seakan-akan amalan, ya, ringan, jangan disepelekan. Luar biasa jaminan dari Rasulullah SAW. Maka amalkan, ajarkan sama istri, sama anak-anak. Setiap keluar rumah, Pak, meskipun berkali-kali kita keluar rumah. Misalnya kita masuk rumah, assalamualaikum, kan bismillah, assalamualaikum. Nanti kita keluar rumah misalnya dari masjid, kita ke masjid nih baca Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billah. Biar kita dijaga terus, diberi petunjuk, dilindungi terus sama Allah, dan dicukupin. Ya, dicukupin dalam kebutuhannya. Ya, dicukupin dalam kebutuhannya. Ya. Itulah kaum muslimin subhanahu wa ta'ala. Apa yang dapat diambil dari hadis ini? Fikih hadisnya. Yang pertama, fadlut tawakkuli 'alallahi wal iltija ilaihi fa innahu, ya, husnun, ya, hasinun, ya,
keutamaan, kelebihan tawakal kepada Allah dan penjagaannya ya terhadap ini, arti senjata seorang muslim. Makanya Imam An-Nawawi menulis sebuah risalah namanya Al-Azkar. Al-Azkar itu kalau diterjemahkan zikir-zikir. Ya, termasuk zikir pagi, zikir petang, ya. Itu adalah Hisnul Muslim. Hisnul Muslim itu artinya senjata seorang muslim. Benteng lah. Bentengnya seorang muslim. Itu di antara zikir-zikir ini. Coba lihat keutamaan tawakal kepada Allah. Makanya di antara tawakal kepada Allah, kita ketika keluar rumah membaca doa ini. Bukan tawakal itu sudah tawakal aja lah, enggak berbuat apa-apa, enggak. Aku enggak mau, misalnya saya enggak punya anak, enggak mau punya anak tapi enggak nikah, enggak bisa. Karena bapak bukan Maryam gitu. Apa kita bukan Maryam? Ya, kalau yang perempuan harus menikah, ada usaha. Ada usaha. Makanya disinilah Nabi Zakaria tatkala dia sudah berusia disebutkan sekitar 90-an tahun. Istrinya mandul dan dia pingin punya anak untuk mewarisi kenabian. Maka apa namanya, nggak ada harapan ya. Tapi harapan itu timbul ketika melihat keponakannya Aisyah, Maryam. Ya, makasih Pak. Ketika melihat keponakannya Maryam. Maryam itu ya di bawah pengasuhan Nabi Zakaria. Ya, disebutkan fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u ghairi hisab. Yaitu termotivasi dia untuk ya berdoa kepada Allah. Tawakal, setelah tawakal dia berdoa kepada Allah, ada usaha. Meskipun dia sudah tua, lanjut usia 90-an tahun umurnya, istrinya mandul, dia punya anak ya. Dan dia ingin memiliki warisan, yaitu anaknya yang mewarisi kenabian, ilmu. Ketika dia putus asa, kemudian melihat Maryam dijenguk karena dia keponakannya, dalam ibadahnya di mihrabnya ada makanan, dan makanan itu aneh. Kalau musim dingin makanan itu musim panas, kalau musim panas makanan itu musim dingin. Padahal di rumahnya Zakaria enggak ngasih makanan. Nah, makanan dari mana wahai Maryam? Hebatnya Maryam, maksudnya kelebihan Maryam, ibundanya Isa alaihi salam. Maka dia berkata, dari mana engkau dapatkan ini wahai Maryam? Maka Maryam berkata dalam Al-Quran, ya surah Ali Imran ya, qala huwa min indillah, qalat huwa min indillah, ini dari Allah, rezeki ini, makanan ini dari Allah. Ya, yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, dia memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Seorang hamba enggak disangka-sangka. Ini coba lihat hebatnya nih, apa? Tawakalnya Maryam. Maka dari sini Nabi Zakaria ya berdoa. Apa doanya? Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, ya, dari sinilah Nabi Zakaria berdoa sungguh-sungguh kepada Allah. Ya Allah, berilah aku keturunan yang baik, yang soleh, ya, yang soleh. Maka Allah kabulkan. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anallahu yubashiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi sayyida wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Maka datanglah malaikat yang Allah Jalla wa ala utus kepada Nabi Zakaria ketika dia berada di mihrabnya, di tempat ibadahnya. Ya, tempat ibadahnya. Kalau kita bilang masjid lah ya. Dan engkau nanti akan mempunyai anak, langsung diberi namanya Yahya, dan dia akan menjadi seorang nabi. Luar biasa nih. Maka dia sempat heran, sempat seakan-akan tidak percaya. Maka dia berkata, qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balagani al-kibru wa wati akhir. Ya Allah, bagaimana mungkin aku bisa punya anak, aku sudah tua renta, istriku mandul. Coba lihat, Nabi Zakaria, nabi ini seorang nabi, masih seakan-akan blank. Ini motivasi buat kita, seberat apapun masalah kita Pak, kita punya Allah, kita ada Allah. Keluh kesahkan masalah kita itu Pak, di sujud sholat tahajud kita,
Di saat kita menyendiri, nggak ada yang lihat kecuali kita, hanya Allah aja, keluh kesahkan Pak masalah Bapak. Ini motivasi dalam surah Ali Imran Nabi Zakaria. Sampai sempat blank istilahnya. Bagaimana mungkin aku bisa punya anak? Ini malaikat ngasih kabar nih, nanti namanya Yahya, kamu punya anak. Tentunya wujud manusia ya, wujud manusia. Karena malaikat itu kalau dia menjelma jadi manusia, menjadi manusia yang tampan, nggak ada cacat. Beda sama jin. Jin kalau menjelma manusia pasti ada cacatnya, Pak. Ya, pasti matanya hilang satu kah, pokoknya cacat lah ya. Maka Allah menyebutkan, ya, demikianlah mudahnya Allah ketika Allah berkehendak. Ya, maka qala rabbi ja'alli ayah, qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayamin illa ramza. Ya Allah, kalau gitu, ini sudah dikasih tahu nih. Kata malaikat, Allah berkehendak atas segala sesuatu mudah bagi Allah. Jangan kamu pikirkan, tidak masuk akal, udah tua, 90-an tahun, istrinya mandul, gak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah berkehendak kun fayakun jadi. Ya Allah kalau gitu, kasih tanda-tandanya kalau istriku mengandung. Apa tanda-tandanya? Engkau gak bisa berbicara dalam 3 hari. Jadi 3 hari itu mau ngomong gak bisa. Itu tanda-tandanya. Ya, maka wazkur rabbaka katsiran wasabbih bil asyi wal ibkar. Kalau gitu, tetap bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Suruh zikir pagi dan petang. Dan ini syariat dalam Islam masih ada, nggak dihapus. Zikir pagi dan petang. Ini syariat Nabi terdahulu. Makanya syariat Nabi terdahulu ada yang dihapus, ada yang tidak dihapus, ada yang diperbarui. Islamlah memperbarui agama-agama samawi terdahulu, penyempurna agama-agama Islam. Maka lahirlah Nabi Yahya. Diuji lagi Pak, Nabi Yahya lahir menjadi seorang nabi, dibunuh oleh orang apa? Yahudi. Jadi nabi, di antara nabi yang dibunuh oleh orang Yahudi adalah Nabi Yahya, anaknya Nabi Zakaria. Jadi nabi itu juga bisa dibunuh, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita Ustadz. Bisa. Tapi apakah mereka punya ilmu kebal? Tidak ada. Karena mereka carinya mati syahid. Karena di antara orang yang mati ditikam, mati syahid. Karena orang kalau mati bapak dijolimin, ditikam dari belakang, meninggal, syahid Pak. Tapi tidak dipastikan. Kondisi umumnya mati dalam keadaan fisabilillah. Ya tidak boleh memastikannya, karena nggak tahu kita niatnya ketika kita pergi apa gitu ya. Tapi yang jelas dalam hadis-hadis Nabi SAW, mati seperti itu mati husnul khotimah, fisabilillah. Fisabilillah gitu ya. Makanya kalau kita keluar rumah baca ini Pak, agar kita diberi petunjuk sama Allah. Ya bismillah apa tadi? Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Dikatakan kata Nabi, engkau telah diberi petunjuk, engkau telah dicukupi, dan engkau telah dijaga. Setan lari darimu. Jangan lupa nih Pak, setiap ke rumah kita biasakan agar zikir-zikir harian ini tidak kita tinggalkan. Istiqomah. Ya amalan yang sedikit tapi diamalkan. Namanya istiqomah. Ya bisa jadi kita nggak tahu ya, ketika kita keluar rumah kita baca doa ini kemudian meninggal, husnul khotimah. Karena kita keluar membaca doa yang dianjurkan Rasul. Kita nggak tahu kapan meninggal kita Pak, di dalam rumah kah di luar rumah. Makanya ketika keluar rumah baca doa ini. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin ini kita sampaikan ya. Ini fadilah keutamaan tawakal ya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan usaha, yaitu dengan ya membaca doa setiap keluar rumah di antara dari sekian banyaknya ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan Pak, silahkan. Ya silakan Pak. Nggih. Boleh, nggak apa-apa, boleh. Jangan bukan nggak apa-apa, maksudnya boleh. Jangan diterima, jangan tidak diterima. Oh, engkau sudah murtad nih, kamu masuk Islam lagi. Kalau dia masuk Islam lagi dia sadar, terima, tapi syahadat lagi. Ya syahadat lah lagi gitu ya. Gitu. Iya. Yang ngulang dari awal lagi. Karena biasanya karena godaan, karena teman. Makanya Islam ini Nabi Islam sebutkan jangan buat orang lari, terlebih orang baru masuk Islam. Jangan dibikin lari kembali ke agamanya, ditakut-takutin.
ya kan? Takut-takutin dengan ini dan itu, ya kan? Waduh. Makanya orang yang baru masuk Islam namanya apa? Wal mu'allafah qulubuhum. Meskipun dia kaya, jangan disuruh sedekah dulu. Dia belum siap. Meskipun dia kaya, kita disedekahi itu termasuk 8 asomim yang dapat apa? Zakat. Terlepas dari dia kaya apa enggak kaya. Kalau dia baru masuk Islam, kasih zakat. Ditenangkan hatinya. Oh dia kaya, ini mintain, dia keluar, Islam nih apa, minta-minta, akhirnya keluar lagi, dan tidak boleh. Makanya kata Nabi SAW apa? Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Bermudahkan, jangan bikin orang susah. Beri kabar gembira, jangan buat orang lari. Makanya kita kan ada senyum, kan, insya Allah kalau ada komunitas orang yang baru masuk Islam juga didakwahin, ya, bawa dia, kasih senang dia. Jangan dimusuhin, santunin dia, sakit kunjungin gitu, Pak. Iya boleh. Nggak. Iya, kalau hukum Islam, ini hukum Indonesia nggak diberlakukan. Kalau hukum Islam, kalau murtad dibunuh, Pak. Dibunuh, nggak akan balik lagi, dia sudah dibunuh. Tapi kan kita di Indonesia nggak boleh bunuh kan. Nah kalau dia masuk Islam lagi, para ulama sepakat diterima. Tapi diingatkan, kamu kalau kamu kafir murtad ini hukumannya dibunuh. Makanya kalau orang masuk Islam dikabarkan nanti setelah masuk Islam kewajibanmu apa? Sholat. Belum tahu sholat ikut, yang penting baca apa semampumu. Diajarkan tentang persolatan. Karena ini rukun Islam. Bukan hanya sekedar ucapan syahadat mau nikah aja, habis itu nggak sholat, seterusnya selesai. Nanti dia kembali kepada agamanya. Ini banyak kasus seperti ini. Banyak, dia cuman syahadatnya nih nikah. Nggih. Enggak, kalau murtad enggak. Khusus murtad enggak berlaku. Enggak, kalau murtad enggak. Karena murtad itu harusnya dibunuh. Hukumnya murtad, khusus murtad enggak. Ya, khusus murtad tidak. Khusus murtad tidak, karena hukumannya itu harus dibunuh harusnya. Hukum Islam itu harus dibunuh kalau murtad. Tahu dia murtad, tebas langsung. Itu kalau pemerintah nih Islam, pancung nggak dia apakah? Iya, sama seperti kita di Indonesia hidup, para banci banyak tuh LGBT kan? Itu kalau hukum Islam ditaruh di tempat yang paling tinggi. Apa gunung paling tinggi sini? Gunung Selatan kah? Apa paling tinggi? Menara apa gitu? Dilempar dari atas, Pak. Nggak usah kasihan. Itu keji, kaum keji. Apa namanya? Bukan LGBT, bencong bahasanya tuh. LGBT itu halus sekali, bencong, banci. Ini sekarang anak-anak kecil, ya Allah Pak, sedih kita. Anak-anak kecil itu pacaran sama laki-laki, Pak. Ya astagfirullahaladzim. Ya Allah, sedih kita sekarang. Itu sekarang udah ke anak-anak, hati-hati makanya, Pak. Makanya kalau kita lihat gelagak, kita harus lihat anak kita terus nih, terutama yang laki-laki dan kalau sudah gelagak yang lain-lain sudah nih. Siapa temannya? Kita harus lihat temannya, karena Nabi SAW bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalil." Ini tanda nih, buktinya hadis Nabi sahih. Agama seseorang itu dilihat dari teman karibnya. Kalau temannya bencong, jadi bencong dia, Pak. Hati-hati nih. Kita harus laki-laki. Jangan kita duduk di majelis ilmu, anak dibiarin. Ya kita harus amal ma'ruf nahi mungkar. Pukul. Kalau sudah mulai gerak-gerak aneh-aneh, pukul. Tendangin aja pokoknya. Apa gitu kan. Saya dulu punya teman cerita. Dia aparat ya, kakaknya aparat. Adiknya kuat tadinya, begitu pulang dari merantau jalannya belok, kalau dia tendangin terus, pantatnya ditendang terus. Begitu gerak aneh-aneh tendangnya, akhirnya kembali lagi. Artinya bisa diobatin. Gitu. Saya pernah dialog sama, ya saya kenal ya, dia iseng, banci dia. Ustadz dulu. Berani ditanya sama Ustadz dulu. Bukan salah saya Ustadz, saya ditakdirkan jadi bencong. Karena ini sudah takdirnya Allah. Dia nyalakan takdir lagi, ya astagfirullahaladzim. Ya Allah, iya ini rusak pikirannya. Ayo kita peran ya, kita nggak bisa, kita harus dukungan masyarakat.
Banyak sudah nih. Aduh, ditarakan juga ya Allah banyak. Apa ya? Ya gitu. Nggih. Nggih. Nggih, Allah musta'an. Iya, berat, susah, Pak. Itu hawa nafsu. Pernah diinterogasi kasus di Kota Tarakan, kasus. Akhirnya dia dipenjara karena banyak korbannya, sekitar 12 orang lah, anak-anak ya. Dilihat dari mana, Pak? Dari CCTV. Kenapa? Saya tahu CCTV. Kenapa kamu tetap melakukannya? Nafsu. Wah, orang kalau sudah nafsu, ya. Dia tahu CCTV tapi nafsu. Bahaya itu. Kalau yang LGBT bahaya, nggak bisa nahan dia. Makanya kalau ada, udah tangkap aja rame-rame. Laporkan sampai wajib. Ya kita orang tua harus punya peran. Gitu Pak ya? Nggak boleh. Hakim sini nggak boleh. Tapi kalau anak kita ya nggak apa-apa. Kalau anak kita nggak apa-apa. Ya kasih ke Pak RT, jangan dipukulin ya. Kita dakwahin dulu ya, bawa ke RT, baru wajib ya. Ada bimbingan. Ini program apa? Maksudnya tugas kita semua ya, untuk dari keluarga kita dulu. Ibda biman ta'ul. Sedih kita ya, sedih kita. Ya Pak. Ya silakan Pak Kiai. Nggih. Nggih Pak. Nggih. Iya. 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 Iya, jadi apa yang pertama banyak menyebabkan ya terutama rusaknya keyakinan ya, rusaknya agama, ya temannya mempengaruhi dia. Kemudian tanda-tandanya gimana? Dia mengakuin kalau dia keluar dari Islam itu jelas. Tapi kalau kita menuduh nggak boleh. Sama seperti menuduh kafir, fulan kafir nggak boleh kecuali yang telah ditunjuki oleh Rasul seperti Fir'aun kafir, ya. Siapa lagi yang disebutin Rasul? Yang jelas namanya disebut kafir. Ya, adapun kita person kecuali dua syaratnya. Apa syaratnya? Iqamatul hujjah, ditegakkan hujjah dulu. Dia ngerti nggak dengan dalil hujjah ini? Dengan Islam, ngerti nggak dia? Ya, seperti contohnya orang menghalalkan zina. Kita kasih tahu dulu dia. Zina dalam Islam sepakat para ulama 4 mazhab hukumnya haram. Sampai dia betul-betul tahu betul memang itu diharamkan dalam Islam, tapi tetap dia berkeyakinan zina itu halal. Nah, ini kafir dia. Ya, kafir. Kedua, intifaul mawani syaratnya. Yaitu tidak ada lagi halangan untuk dia melakukannya. Dia sengaja melakukannya, nggak ada paksaan. Beda sama dipaksa, Pak ya. Misalnya Bapak seperti zamannya Imam Ahmad dipaksa Al-Qur'an makhluk karena Mu'tazilah. Tapi Imam Ahmad tidak mau ngaku. Tapi imam yang lain tauriyah. Tauriyah itu iya betul Al-Quran makhluk, tapi hatinya tetap berkeyakinan. Artinya tauriyah menimbang masalah mudarat karena dipaksa. Karena diantara dosa tidak dikatakan dosa orang yang dipaksa. Mesti bapak dipaksa berzina. Kalau enggak dibunuh, bapak berzina enggak dosa. Gitu ya, yang dipaksa. Jadi ada dua, yaitu apa? Iqamatul hujjah dan intifaul mawani. Gitu ya. Ya gitu dia. Ya, monggo Pak Ustaz. Nggih, bencong. Sekarang itu kan merupakan penampilan atau merupakan hiburan. Jadi itu kan banyak hiburan. Nggih.
Nggih, nggih. Sehingga banyak orang yang Betul, betul. apakah yang mengagumi termasuk dosa? Karena Iya, yang betul. bintang gara-gara dia banyak penggemarnya. Iya, betul. Iya, betul. Betul, betul, betul. Apakah yang itu yang menyebabkan dia menjadi bintang karena kekuatan dari luar, atau memang dia itu memang dari gennya itu memang sudah menjadi Hmm, bintang? Kalau orang bintang kan sudah ada gennya dari dalam. betul, betul. Nggih. Kalau misalnya itu gen itu lah, ciri-ciri dia sudah Nggih, nggih, nggih. memang ada. Tapi kalau orang itu sudah mengagumi dia akan sebelum nantinya itu menjadi bagai bisa mendebat dirinya menjadi bintang lebih kuat. Nggih, nggih, nggih. Karena yang saya tanyakan apakah yang mengagumi orang yang menonton termasuk dia ada berkelaku menjadi dosa bagi dia. Iya. Iya, ini musibah ya. Itu sebetulnya dia mendakwahkan kebencongannya itu ya. Kalau dia bukan banci, itu dia berdosa. Kenapa? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Rasul. Haram hukumnya. Dia melakukan sesuatu yang haram. Kita nonton senang. Ta'awan alal ismi wal udwan. Jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi ya matiin, jangan nonton yang itu. Nonton aja pengajian terus misalnya. Jadi memang ini kita tidak sadar Pak, kita diperangin. Jadi ideologi kita itu diperangin. Diperangin dengan apa? Dia masuklah dakwahnya para banci itu dengan apa? Dengan hiburan-hiburan. Makanya nanti kalau 17 Agustus siapa pemerintahan, jangan terima kalau banci dia mendakwahkan bancinya itu di hiburan itu. Kalau 17-an, jangan diterima itu. Karena nanti ada anak-anak ternyata bagus ya, orang senang. Waduh, bahaya Pak. Dia mendakwahkan tanpa kita sadari itu. Ya tolak itu. Tolak rame-rame. Iya yang geng-geng. Bintang-bintang itu sama keluar dia. Karena dia mendapatkan ide untuk menampilkan dirinya dalam Iya betul. Yang berkompeten dalam perkara ini aparat dan yang lain tolong dibantu. Jangan ditampilkan. Itu dosa besar itu. Saya pernah dengar nyanyiannya ya Allah, aduh ya Allah nyanyian. Dia nyanyi itu kadang. Asal kamu tahu, bapakmu juga tahu, dibilang. Kalau nggak ada perempuan, banci pun sama, dibilang. Sama rasanya, ya astagfirullahaladzim. Jijik kita lihat. Yang kayaknya astagfirullahaladzim. Betul. Ya betul. Ya MUI ya. Iya harus itu Pak. Betul ya. Iya jadi yang punya legalitas di pemerintah mendukung. MUI nggak bisa dia sendirian, didukung dengan masyarakat, elemen-elemen yang lain, pemerintah dan yang lainnya. Tentunya kita berusaha mendakwahkan kalau itu haram. Pertama di lingkup kecil seperti pengajian-pengajian, keluarga kita, ya kan kerabat kita, sampai skala tingkat RT dan seterusnya. Ya yang kita jaga dulu dari awal. Skala besar, mereka punya organisasi besar sekali, luar biasa. Dan mudah-mudahan kita doakan pemerintah kita bisa menghukum sekeras-kerasnya perkara ini gitu ya. Iya ini ya Allah penyakit ya. Jadi ini PR kita semua, dakwah buat kita lah. Gitu. Nggih. Iya. Nggih. Ya nggih. Iya doa. Saya dulu punya murid banyak dari saya dulu ngajar di KUMI ya, Cabang Gontor ya. Ngajar kita ngajar di mana-mana ya, ada di pondok di mana gitu. Karena ada yang kita nggak kenal, ada yang besar-besar udah nggak kenal, tapi mereka kenal. Ada yang kerja di Pertamina dan seterusnya gitu ya. Tapi yang paling sedihnya yang kita tandain waktu dia masih kecil. Wah ini sepertinya ada bibit-bibit ini. Sepertinya ada bibit-bibit karena kita ada belajar psikolog kan. Yang mudah-mudahan aja kita doakan mudah-mudahan tidak jadi. Ternyata ketemu sudah besar, jadi beneran dia. Jadi banci. Aduh, mulai sudah. Pertama ketemu belum. Masih mulai rambutnya panjang-panjang. Tapi kerjanya di salon. Tahun berikutnya sudah mulai gayanya aneh-aneh sudah. Sampai akhirnya jadi. Ditarakan. Terakhir saya ketemu
di Tanjung, nginap di hotel di Tanjung. Yang jaga dia, ya Allah, takdirnya Allah ketemu terus. Tapi sudah berubah. Yang rambutnya bencong mulai potong. Sepertinya keluarganya mendidik dia untuk kembali kepada fitrahnya. Normal seperti biasa, tapi nggak tahu naruninya, wallahu a'lam. Tapi yang jelas sudah gaya laki-laki sudah. Waduh, artinya bisa sembuh. Yaitu apa? Dukungan ke keluarga. Dipisah dari komunitasnya di Tarakan, dilempar ke Tanjung. Di Tanjung di sana dikerjakan itu, ya dikontrol, mungkin keluarganya kontrol, normal dia. Masya Allah, biasanya jadi ada dukungan ke keluarga, gitu Pak ya. Ya. Mungkin masuk ke Pak ya. Ini yang harus saya sampaikan, maaf salah kurangan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.